Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita kembali dalam kuliah karakteristik dan industri. Kita masuki pertemuan keempat, yaitu panen dan perubahan selama pematangan. Jadi memang sebagaimana saya sampaikan di pertemuan pertama kita, bahwa untuk 5 pertemuan awal ini kita akan membahas tentang bagaimana kita mampu mengoptimalkan produk segar, produk agroindustri segar menjadi sebuah komoditas yang memiliki nilai tambah dengan cara melakukan memusnahkan produk tersebut. Nah, sebagai overview, ya. Jadi kita sebagaimana sudah saya sampaikan di awal, ya, berdasarkan referensi yang ada, kita akan mempunyai pertemuan dan kita saat ini di sini. Ya. Jadi kita akan membahas tentang panen dan perubahan selama pematangan. Nah, nanti untuk assessment dari materi ini itu akan diberikan di TS. Nah, assessment nanti akan berupa ujian dan seperti itu. Baik, apa saja faktor yang harus kita perhatikan ketika kita akan melakukan panen? Tentu saja, biasanya yang kita perhatikan adalah kematangan. Ya. Jadi tentu saja kriteria utama untuk kita melakukan panen adalah kematangan. Kita tidak akan memanen bila kita merasa bahwa produk yang akan kita panen itu belum matang atau belum memenuhi tingkat kematangan tertentu. Nah, ini berlaku tidak hanya untuk produk segar atau produk yang akan konsumsi segar saja, tapi juga untuk produk yang akan diolah. Contoh apa Pak? Kalian tahu produk yang juga kita harus perhatikan kematangan, nah, meskipun dia akan diolah. Contoh apa? Kalian tahu? Yang biasa kita minum kalau pagi atau sore, teh, ya, kopi, itu kakao, itu kan juga tetap harus diperhatikan kematangannya sebelum kita melakukan pemanenan. Kemudian kebanyakan buah, ya, kebanyakan buah atau sayuran itu untuk mencapai kualitas makan atau kualitas konsumsi yang terbaik saat dia melakukan pohon. Nah, ada beberapa produk, nanti kita akan kembali ke situ. Tapi ada beberapa produk memang ya dia bisa dipanen saat belum sepenuhnya masak, saat masih mature tapi belum ripe. Jadi nanti kita akan membedakan antara mature dan ripe dalam bahasa Inggris. Jadi antara ranum dan matang atau antara matang dan masak. Nah, pada saat kita melakukan panen, cara kita memanen, bagaimana kita memanen, itu mempengaruhi kualitas akhir dari produk kita. Karena terlambat atau terlalu awal dalam memanen itu dapat mempengaruhi rasa, tekstur dan warna. Ya. Misalnya untuk produk-produk tertentu, jika dipanen terlalu awal, maka pada produk tersebut kandungan antioksidan itu belum mencapai puncak, belum sepenuhnya mencapai level yang optimum, sehingga produk tersebut memiliki umur simpan yang bisa jadi lebih pendek. Atau kalau kita sudah antioksidan, maka itu kan kaitannya dengan nilai gizi dari produk, ya, maka produk tersebut memiliki kandungan nilai gizi yang jauh lebih rendah jika, ya, dibandingkan dengan produk tersebut jika produk tersebut dipanen pada saat dia matang optimum. Nah, saat panen, terutama untuk produk segar, produk hortikultura, ya, waktu panen itu sangat penting sekali. Ya. Ada yang dari
daerah Magelang, Temanggung, daerah dataran tinggi sini, di sini ada. Tapi ada yang tahu kira-kira kalian kalau rekomendasi untuk panen sayur seperti selada air, ya pokcoy, sawi, tomat, begitu, cabai itu sebaiknya kapan dipanennya? Sebaiknya saat siang hari, malam hari, atau pagi hari? Pagi hari ya. Kenapa pagi hari? Karena kita menghindari suhu yang tinggi, ya, suhu yang tinggi, panas lapangan yang tinggi, karena suhu yang tinggi itu akan mempercepat laju respirasi, ya, yang berakibat pada percepatan kerusakan produk. Selain itu juga untuk aplikasi pendinginan lebih lanjut, jadi Anda misalnya panen produk selada air, ya, watercress, pococress, gitu, ya itu akan didinginkan lebih lanjut. Jika dipanen pada suhu yang tinggi, pada saat kondisi lapangan suhu panas lapang, disebut juga field heat yang cukup tinggi, nanti produk tersebut akan didinginkan. Nah, energi yang dibutuhkan untuk mendinginkan itu kan lebih besar. Kenapa? Karena produknya ketika masuk ke pendinginan itu memiliki suhu yang tinggi. Jadi kebutuhan energi untuk mencapai suhu yang diinginkan, misalnya dia harus didinginkan selama 24 jam misalnya pada suhu 1 derajat Celcius. Maka untuk mencapai 1 derajat Celcius itu butuh energi yang lebih tinggi. Kenapa? Karena ketika dia di bawah itu dia terpapar panas yang cukup tinggi. Ya. Sehingga salah satu golden rule, ya, dalam penanganan pasca panen produk segar atau produk hortikultura adalah cool it as fast as possible. Dinginkan produk tersebut secepat mungkin. Nah, karena itu juga ya kita sangat tidak bijaksana jika kita memanen produk tersebut, ya, pada saat panasnya sudah cukup tinggi. Jadi sebaiknya pagi hari sekali, gitu, saat panas matahari menyengat, atau bahkan saat panas matahari minimum, atau sore hari sekalian. Jadi ini yang tadi saya jelaskan, ya. Karena suhu yang tinggi, ya, itu membuat produk menjadi kehilangan kondisinya dalam waktu yang cepat. Jadi kita harus cool as fast as possible, atau proses as fast as possible. Nah, kemudian hal yang perlu diperhatikan selain waktu panen adalah metode panen. Ini penting sekali. Ya, kenapa metode panen harus diperhatikan? Karena metode panen itu rawan menyebabkan luka mekanis pada produk. Dan luka mekanis itu sebetulnya bisa dihindari. Sesuatu yang sangat mungkin dihindari. Ya, luka mekanis itu. Luka mekanis itu sangat mungkin dihindari dengan penerapan good handling practices. Ya, tata laksana atau praktek-praktek penanganan pasca panen yang baik, yang didahului oleh GAP, Good Agricultural Practices, dan GAP ini diikuti juga dengan Good Manufacturing Practices, GMP, yang menjadi salah satu prasyarat bagi dokumen accept. Ya. Nah, kenapa cedera mekanis harus dihindari? Karena cedera mekanis atau luka mekanis ini menjadi pintu masuk bagi kerusakan-kerusakan yang lain. Bayangkan, misalnya kalau kalian punya tomat, ya, tomatnya sudah ada lukanya sedikit memar, terus dia dibiarkan, apa yang akan terjadi pada luka memar tomat itu? Membusuk karena tumbuh jamur. Ya, karena jaringannya lebih rentan sekarang, terekspos begitu, karena tidak ada lapisan pelindungnya lagi, maka dia menjadi tempat, ya, serangan si jamur. Jadi luka mekanis itu krusial.
Karena itu di negara-negara maju biasanya panen itu dilakukan dengan sangat hati-hati. Ya. Nah, saya pernah melihat video petunjuk ya, ekspor untuk mangga, ya, untuk mangga. Terus salah satu produsen mangga terbesar di dunia itu di India. Ya. Nah, sana tuh ada saran bagaimana mereka memetik mangga tuh ya tidak diambil dijatuhkan begitu, tapi dia menggunakan pengait begitu ya, disengget begitu ya, terus dengan betul-betul dengan apa hati-hati, jadi perlakuan seperti bayi atau seperti sesuatu yang sangat berharga, itu yang penting. Juga kenapa? Misalnya buah manggis, kalian tahu buah manggis ya? Kan ada istilah tebak-tebak buah manggis, karena kalian bisa melihat di ujungnya itu ada berapa, nanti ada berapa segmen di dalamnya itu. Nah, buah manggis yang kita konsumsi itu apa yang kalian ini? Kalau kalian mengonsumsi buah manggis, kesulitan apa yang kalian rasakan ketika mengupas? Kadang kulitnya keras, ya. Kadang kulitnya keras. Nah, kulitnya keras itu karena apa sebetulnya? Karena luka mekanis. Karena luka mekanis kenapa? Jadi di kulitnya itu, kulit manggis, kan kulit manggis sudah diekstrak ya, jadikan seberat mungkin karena kaya senyawa fenol, ya, senyawa fenol. Nah, ingat kalau ada senyawa fenol, maka juga ada enzimnya. Enzimnya namanya polifenolase atau PPO, salah satunya adalah polyphenol ox. Nah, di kulit yang tidak luka, antara si enzim fenol dengan substratnya ini tidak ketemu karena ada kompartemennya gitu. Nah, kalau dia mengalami luka mekanis karena panen yang tidak benar dibanting, maka antara enzim dan substrat ini bisa bertemu karena kompartemennya rusak, ya kan? Jaringannya rusak, enzim dan substrat bisa bertemu sehingga terjadi oksidase fenol, oksidasi senyawa fenol oleh enzim. Nah, oksidasi itu yang akan fenol dioksidasi menjadi kinon, diubah kinon terakhir jadi lignin. Jadi kulit manggis mengalami lignifikasi. Tahu lignin itu apa? Sama dengan apa lignin? Kayu. Ya, lignin itu penebalan jaringan. Kayu itu salah satu komponen kayu itu lignin. Jadi keras seperti kayu itu karena luka mekanis. Jadi penting sekali metode panen ini kita perhatikan untuk mencegah untuk memastikan agar produk itu memiliki kualitas yang baik. Ya. Oke. Nah, ini adalah tahapan fisiologis produk hortikultura atau produk-produk segar dari tanaman. Kita punya di sumbu X adalah tahap-tahap perkembangan. Tahap-tahap perkembangan di sini adalah laju relatifnya. Nah, kita melihat ya, bahwa tahap perkembangan itu ya, bisa terdiri dari pembelahan sel, ya masih sel itu ketika buah ya, pembelahan sel, terus pembesaran sel, ya. Kemudian saat pembesaran sel ini ya, dia maksudnya memasuki tahap maturation, kematangan. Nah, terus di sini setelah kematangan ada ripening, kemudian ada senescence. Ini pertumbuhan itu sampai maturation, artinya pertumbuhan fisik. Contoh misalnya buat mangga. Mangga itu mulai dari yang sangat kecil sekali, ukuran biji yang sangat kecil, buah yang sangat kecil, bunga, ya. Kalau bahasa Jawanya betil, itu terus besar, ya, pembelahan sel. Kemudian dia tahap akhir maturation itu ukuran fisiknya dia maksimum, ya kan? Nah, saat maksimum itu mature di sini dia, itu sudah bisa dipetik, sehingga kita bisa melakukan pemasakan ripening. Ya, dulunya saya lihat di bahasa terjemahan di kamus, mature itu artinya matang, ripe itu juga matang.
Jadi saya bedakan, mature itu matang, ripe itu masak. Kita bedakan begitu. Ini maturation itu pematangan, ya. Ripening itu pemasakan. Nah, kita bisa melihat bahwa ya selama proses pembelahan sel atau growth ini resistasinya tinggi di awal, pada awal. Kenapa? Karena energi dibutuhkan untuk proses pembelahan sel. Ya, tapi seiring waktu dia turun sampai kemudian di tahap ripening. Ya, terjadi lagi peningkatan laju respirasi. Kalau Anda tahu, yang polanya seperti ini disebut sebagai buah atau produk yang mengalami peningkatan, produk yang mengalami peningkatan laju respirasi saat dia mengalami fase pemasakan atau ripening disebut sebagai produk climacteric atau climacteric. Contohnya apa? Ada yang tahu? Produk climacteric itu produk-produk yang bisa diperang. Tadi yang saya bilang tadi apa? Mangga, apalagi yang bisa diperang? Pisang itu sangat climacteric. Apalagi? Pepaya, tomat, itu bisa. Cabai ada dua, ada yang climacteric, ada yang non climacteric. Yang climacteric, yang non climacteric itu cabai merah, capsicum, ada capsicum anum gitu. Ya. Tapi ada capsicum frutescens itu climacteric. Ya. Nah yang di sini yang lebih tajam lagi adalah etilen. Jadi salah satu ciri produk climacteric adalah dia sensitif terhadap etilen. Artinya kalau diberi etilen, ya hormon etilen, maka dia menanggapi etilen dengan menjadi lebih matang. Jadi kalau di udang itu ya jangan dicampur produk-produk dengan sensitivitas yang berbeda, harus dipisahkan. Jadi ini ada climacteric dan non climacteric. Ini penjelasan dari apa yang tadi saya bahas. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah di sini tahap penuaan atau senescen, ya penuaan atau senescen yang didefinisikan sebagai periode ketika proses biokimia, ya beralih ke proses degradatif menyebabkan penuaan dan akhirnya kematian jaringan. Nah, teknologi pasca panen kembali. Yang teknologi pasca panen pendinginan, kontrol atmosfer storage, peningkatan motion packaging, coating, ya itu berupaya untuk ini memperpanjang ini, ya menunda dari ripening optimum ini ke senescence ditunda. Dengan apa? Misalnya suhu. Ini kita turunkan suhu. Berapa? Karena perubahan biokimia. Semuanya kan perubahan biokimia yang sangat dipengaruhi lajunya atau kecepatannya oleh suhu. Jadi kalau kita turunkan suhu, ya turunkan suhunya, maka kecepatan reaksi-reaksi biokimia termasuk penuaan itu turun. Jadi kita tidak sepenuhnya menghentikan, kita hanya menunda. Ya karena bisa kita simpan di kulkas, pada akhirnya pun produk itu akan menua, akan mati, akan membusuk, tapi kita bisa menunda. Nah, itu ada sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada? Nah, selama pematangan itu produk itu akan mengalami perubahan-perubahan, ya, mengalami perubahan-perubahan. Nah, perubahan apa yang kita lihat? Apa yang terjadi selama pematangan yang kalian selain melihat di slide apa? Saya tidak bisa kalian. Apa saja yang terjadi perubahan selama pematangan? Mangga itu dari mulai dia ranum sampai dia matang siap dikonsumsi itu apa yang kalian perhatikan, yang kalian lihat misalnya? Dia berubah apanya? Rasa itu berarti karena ada sintesis. Rasa itu kan apa? Gula, ya, karbohidrat berupa gula. Terus ada selain rasa apa? Warnanya berubah, ya, ada perubahan warna. Terus apa lagi? Aroma. Nah, selain itu tekstur, betul, ya kekerasan. Jadi kalau kalian beli buah, biasanya di pencet-pencet, ya,
tahu kalau beli buat tertentu durian misalnya kenapa dipukul-pukul ya, karena durian yang sudah matang itu bagian dalamnya berlonggar, jadi biasanya si buah itu sudah lepas dari pongkengnya, jadi kalau dipukul itu dia lebih naik. Dan tekstur memang salah satu indikator kematangannya jauh lebih akurat daripada warna, terutama untuk mangga. Anda sudah melihat mangga yang ada blush on-nya, ya, itu sebetulnya bukan karena dia lebih matang, tapi karena dia kena sinar matahari. Ya. Nah, jadi banyak terjadi perubahan-perubahan selama kematangan. Ada perubahan biokimia, ya. Contoh perubahan biokimia misalnya kehilangan klorofil. Kehilangan klorofil ini diimbangi dengan sintesis dan akumulasi pigmen warna yang lain. Ya kan, tomat awalnya hijau, klorofilnya lama-lama hilang jadi warna oranye, terus lama-lama jadi merah. Nah, kan ada sintesis pigmen yang lain. Ya. Mangga juga begitu, ya. Biasanya pigmennya adalah dari keluarga karotenoid dan antosianin. Ya. Lalu solubilisasi atau degradasi dari pektin dan selulosa. Ya, pektin itu komponen yang menyusun dinding sel dan lamellar tengah, karbohidrat kompleks yang menyusun dinding sel dan lamellar tengah, tujuannya memberikan struktur, memperkuat struktur di dinding sel dan lamellar tengah. Kemudian terjadi degradasi pati. Patinya terdegradasi. Tahu pati ya? Karbohidrat kompleks. Pati terdegradasi, kemudian ini terjadi karena aktivitas enzim-enzim yang menguraikan dinding sel. Kemudian terjadi akumulasi gula dan asam-asam organik. Terjadi produksi volatile, senyawa volatile. Kan tadi ketika dengan betul aroma, ya, aromanya menjadi lebih ketara, ya, alkohol, karena dia terjadi sintesis alkohol dan ester. Lalu perubahan metabolik, ya, terjadi di tadi, laju respirasinya meningkat, terjadi sintesis etilen, kemudian ada penyusunan kembali beberapa jalur-jalur metabolik. Nah, di level yang lebih mikro atau yang molekular itu ada sintesis mRNA, sintesis RNA yang spesifik, ya, kemudian sintesis RNA, kemudian sintesis di jaringan tersebut, ya, beberapa protein yang memang khusus atau spesifik, ya, dihasilkan saat jadi pengambilan. Nah, ini berakibat pada tadi perubahan yang nampak atau terasa dalam tekstur, ya, warna, rasa, aroma, dan kesegaran. Nah, yang menjadi kunci adalah respirasi. Ya, respirasi adalah menjadi kunci dari perubahan-perubahan yang terjadi selama kematangan. Ya, kita tahu respirasi itu adalah metabolisme glukosa oleh oksigen menjadi karbon dioksida dan air untuk menghasilkan energi. Dan suhu yang lebih tinggi akan meningkatkan kadar respirasi. Nah, itu proses pasca panen paling utama adalah cooling, dinginkan. Nah, dinginkan itu akan menurunkan kadar respirasi. Nah, soal respirasi ini akan kita bahas pada kuliah berikutnya. Kita khusus membahas tentang respirasi. Tapi intinya yang pesan pertama yang harus saya sampaikan saat ini adalah bahwa respirasi ini proses penting selama pematangan yang harus kita kendalikan kalau kita ingin memiliki produk yang memiliki penyusunan yang lebih panjang. Penyusun pektin adalah polimer asam galakturona yang sebagian jenisnya mengalami methylasi perusahaan tersebut. Jadi pektin itu penting sekali. Manakala pektin yang terdegradasi, maka lemahlah si dinding sel ini dan dihilangkan lagi. Teksturnya kemudian menjadi ini contohnya pada stroberi, ya. Pada saat masih tahap perkembangan, ya, stroberi, ya, itu
itu jaringan muda yang profektin dalam air. Ya. Saat pematangan, profektinnya mengalami solubilisasi, ya, atau larut dalam air. Perubahan warna juga bisa dilihat pada pematangan tomat, ya, pematangan tomat. Jadi buah tomat ini saat membutuhkan buah, kemudian tahap dia masih belum matang, nature, kemudian nature green, tomat hijau, ya, yang sudah matang, hijau yang sudah matang. Jadi ukuran buahnya itu sudah secara fisik dia sudah maksimum ukurannya, ya, volumenya, ukurannya, dimensinya. Kalau perlu bisa berubah kadang-kadang. Kemudian ada breaker. Breaker ini kalau bahasanya semburan. Jadi ada mulai ada ini, ada seret gitu, bahasa warna oranye. Kemudian cermin itu sebagian besar dari volume menjadi oranye. Sebenarnya dari sini ada banyak tahapan lagi, tapi kita sederhanakan. Kemudian merah gelap. Apa yang terjadi? Perubahan apa? Adanya garis hijau ini adalah klorofil, ya, acid, asam, atau firmness, itu apa? Kekerasan, ya, termasuk kekerasan. Jadi selama pematangan, ya, klorofil, ya, ada ini klorofil misalnya. Klorofil dia akan terus mengalami penurunan pada tahap antara nature dengan legal, ya. Di saat yang sama, garis sekarang ini apa? Kalau di tomat, kalau tenoid utamanya adalah lycopene, ya, lebih dari 85%, ya, pigmen pada tomat merah itu lycopene. Sisanya adalah beta-carotene. Ya. Dan ini sinkron gitu. Kalau kita turun, lycopennya naik, ya. Dan Anda lihat bahwa sintesis lycopen dan degradasi klorofil itu dipengaruhi oleh yang garis hitamnya apa? Etilen, ya, oleh etilen. Jadi kalau melihat dia dipengaruhi oleh etilen, berarti tomat itu jenisnya klimakterik, bukan klimakterik. Yang keras, apa anda? Klimakterik, ya, klimakterik ada ini, ya, sebelum terjadi sintesis maksimum dari lycopene, ada produksi etilen yang ya, saatnya untuk istirahat, ya. Kita akhiri sampai di sini. Ada pertanyaan sebelum saya ini? Jadi sekali lagi untuk assessmentnya ini akan dilakukan di tes, ya, sifatnya untuk tertutup. Jadi silakan kalian bisa baca banyak apapun, ya, sumber belajar, baik materi yang saya sampaikan maupun materi-materi lain yang saya sampaikan ketika awal tentang proses pematangan dan perubahan-perubahan yang terjadi selama pematangan. Ya, dari sampai di sini, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.